Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ya talaba al-'izza al-hibba, syukranillah fi hadhil laila al-barakah nahnu naltaqi marra ukhra. Walhamdulillah nahnu al-an fil liqa' ats-tsalits min muhadaratina fi hadhil marhalah wa qabla ana syakhsiyan saulki madah hayya nabda awalan liqa'ana fi hadhil laila bi qiraati ummul Qur'an ala dinna sholihah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Baik, fil usbu al-madhi tahaddasna an al-madakhil ya fil bukhus al-ilmiyah bil akhas al-bukhus al-ilmiyah fi ta'limil lughatil arabiyyah wa hunaka salasatu madakhil kama tahaddasna min qabl. Awalan al-madkhal kammi, thumma thaniyan al-madkhal kayfi, wa thalithan al-madkhal mudammaj atau mix method atau al-madakhal mukhtalat. Ini pendekatan kuantitatif, paradigma kuantitatif, semua paradigma kualitatif, semua al-akhir, as-salis, kombinasi atau campuran baina al-kaifi wal kami. Wa qad takallamna wa tahaddatsa wa naqashna hina dzak an al-asas al-falsafiyah lihadaini madkhalaini, yakni madkhal kami wal madkhal kaifi, ala anna al-madkhal kami yata'assas ala madhab ya, madhab ijabi, madhab ijabi positivisme, wa amma madkhal kaifi fa yata'assas al madhab al-dhahiri fenomenologi. Ada indah Bogdan ya, Bogdan. Walakin indah Criswell al-madhab fenomenologi ibatiluha bi yusammiha bi madhab post positivism ba'da ijabi, ba'dal ijabi post positivism. Wa hadani madhhabani mukhtalifani fi wasfi dhawahir al-istimaiyah bima fihi fi ta'limil yata'allaqu bi ta'limil lughatil arabiyyah. Dua mazhab ini berbeda sudut pandangnya dalam melihat, mendeskripsikan, memotret fenomena sosial ya. Termasuk di dalamnya pembelajaran bahasa, pembelajaran termasuk dalam dunia pendidikan ya. Termasuk dalam dunia pendidikan berbeda. Mazhab ijabi positivism yaro anal umur istimaiyah min nahiyah kamiyah, jadi melihat fenomena sosial dari sisi kuantitatifnya sehingga melahirkan penelitian korelasi hubungan antara minat, bakat dan hasil belajar, hubungan antara gaya belajar dengan hasil belajar. Itu belajar itu, taklim itu kan umur istimaiyah, fenomena sosial, fenomena humanisnya ya, itu fenomena sosial, dhawair istimaiyah wa awisyawahid istimaiyah ya, terus sehingga muncul kuantitatif itu seperti itu, karena positif melihat sesuatu itu secara kuantitatif, angka-angka, hubungan antara pendapatan orang tua dengan hasil belajar, hubungan antara apalagi itu ya, motivasi ya dengan hasil belajar, hubungan antara bakat bahasa dengan hasil belajar bahasa, al-ilaqah baina malakah lughawiyah wa tahsil adirasiyah fi ta'limil lughatil arabiyyah ya li'an annahum yarawna hadza bi khilafi al-madhhab al-zahiri inda Bogdan wa madhab post positivism inda Criswell ya. Anna hadzal madhab atsani yarawna au yara anna al-umur al-istimaiyah
yani yarawna al-ijma'iyah min kaifian ya, kaifian secara kualitatif min bil mulahadha wa bil muqabalah mu'ammaqah. Kalau pendapat fenomenologi melihat masalah sosial ya, termasuk masalah pembelajaran secara kualitatif, secara kualitatif ya, dan cara pengumpulan datanya dengan pengamatan mulahadhah, mulahadhah wa muqabalah mu'ammaqah. Cara melihat mengumpulkan datanya dengan menggunakan pengamatan dan observasi dan wawancara. Au naqul muqabalah mu'ammaqah, wawancara mendalam atau in-depth interview, wawancara mendalam. Ya itu. Jadi beda cara melihat fenomena sosialnya itu ya, antara kuantitatif dan kualitatif, sehingga melahirkan penelitian kualitatif seperti yang saya sebutkan kemarin, model misalnya model interaksi guru siswa, model interaksi kelas antara guru dan siswa dalam pembelajaran maharul kalam, namadij at-tafawul safi ya bainal mudarris wa darisin fi ta'lim maharatil kalam. Kenapa? Karena nggak bisa itu dengan angka-angka ya. Pola interaksi tidak bisa diangkakan ya. Tidak akan tercapai hasilnya kalau dengan angka-angka ya. Nah, kuantitatif melihat angka-angkanya, angka-angka ya. Walakin la yukhramu fil kaifi al-arqam al-kamiyah, tapi tidak diharamkan jika kualitatif itu ada angka-angkanya, boleh aja ya. Boleh aja ya. Tapi walakin al-bayat al-kamiyah tabaru bayanat idhofiyah au bayanat sunaiyah. Jadi kalau kualitatif tambahin angka itu namanya data itu data tambahan atau data sekunder saja. Sunnah saja itu ya. Bagaimana yang pernah saya lakukan tahun berapa itu, saya meneliti pola reaksi guru siswa ya terhadap kesalahan berbahasa Arab di kelas. Saya meneliti di Madrasah Alia Keagamaan MAN 2 Malang ya, Jalan Bandung itu. Yang MAN kalau di Malang termasuk MAN unggulan ya, madrasah unggulan. Saya meneliti masuk kelas saya. Nah, kenapa saya memilih limadha ana akhtartu Madrasah Alia Keagamaan ya, Madrasah Asaniyah Islamnya ad-diniyah, lianna fi hadha sof tajri at-tawasul bainal mudaris wa talaba bil lughatil arabiyyah. Nah, adal bahas kualitatif, bentuk koreksinya bagaimana, pelaksanaan waktu koreksinya bagaimana ya. Askalu apa itu? Tahliyah, salut taswib, al-akhta ya. Bentuk koreksinya bagaimana, terus waktunya bagaimana. Ada beberapa bentuk ya, dan datanya kualitatif. Tetapi di sana ada data tambahan, ada angka-angka. Angka-angka. Misalnya ada 10 jenis model koreksi, model reaksi, cara kok teknik reaksi lah. Saya hitung paling banyak apa. Nah, yang paling banyak cara koreksinya dengan cara apa. Ternyata yang paling banyak 56% kalau nggak salah itu dengan cara membiarkan kesalahan. Ihmalul akhta. Jadi al-mudarris yuhmil akhta. 56 itu membiarkan kesalahan. Idza hadasat idza waqa'at ala talab al akhta lughawiyah fal mudarris yamilu ila ihmal la yubali al mudarris al akhta al lughawiyah. Nah, itu hitung-hitungan itu, angka-angka itu adalah sunnah ya. Ya, baru mada bayanat idhofiyah. Tuma qad tahaddatsna fil ismil adi an asalib al-bukhus al-kamiyah ya. Desain-desain penelitian kuantitatif. Mahya ada namanya dirosa maschiyah, itu sudah tahaddatsna ya. Yang belum kita bahas itu asalib al-kaifiyah ya. Yang belum kita bahas desain kualitatif ya. Kuantitatif sudah menggunakan masalah dirosa maschiyah, studi kasus itu kami kuantitatif.
Studi survei dirasa manusia itu survei, itu kuantitatif. Di anna al-bayanat ar-ra'isa al-muhtaja fi hadzal bakhas ala syakl arqam, angka-angka, persentase ya. Masalan kama qultu lakum khinadak, masalan survei mas an qabuliyati murasyah raisil jumhur. Nah, survei tentang elektabilitas calon presiden. Nah, itu angka kam mi'a fil mi'a li rais murasyah al awal, kam mi'a fil mi'a li murasyah sani wasalis. Berapa persen calon pertama dan berapa persen calon kedua, berapa persen calon ketiga. Angka. Tuma al-uslub al-akhar yakni dirasah kafaah lughawiyah, penelitian tentang kemampuan berbahasa, itu angka-angka itu. Tuma dirasah irtibat atau dirasatul ilaqah, studi korelasi ya, itu angka-angka itu. R-nya berapa, kam qimatur ra, berapa nilai R-nya itu ya. Kalau itu korelasi produk movement, kalau anu lagi beda lagi kalau nanti regresi ganda misalnya, karena variabelnya multi variabel, itu tidak cukup dengan produk movement tapi harus regresi ganda ya. Berapa nilai angka di situ itu ya. Itu angka ya. Semua angka. Semua dirasa sababiyah mukorona ex facto. Ya, ex facto. Ex facto itu hampir sama dengan korelasi ya. Bersama, cuma suatu itu datanya itu ada pengkategorian ya. Kemarin sudah kita bahas bersama kan ya. Sudah kan ya, kuantitatif sudah semua ya. Tinggal kualitatif ya. Karena kemarin sampai jam berapa itu ya. Cuma dirasa tajribiyah, eksperimen. Nah, eksperimen itu kuantitatif. Datanya angka-angka. Misalnya kalau uji T, ikhtibaru tak, kam kimatut tak, al-hisab. Berapa nilai T, tak hisab, tak hitungnya berapa. Kam kimah nilai kimah taul hisab, cuma nukorinuha bi ta'il jadwal, dibandingkan dengan tak jadwal ya, tak tabel, T tabel. Hal taul hisab akbar min ta'il jadwal, apakah T hitung itu lebih besar daripada T tabel? Idza kana ta'ul hisab akbar min ta'il jadwal fa hunaka furuk satu dilalah maknawiyah. Berarti di sana ada perbedaan yang signifikan ya. Wa illa fala. Au nahnu nara min qimatu P ya. Nilai P, nilai value, P value. Berapa di sana? 0,00 atau 0,006, aqallu min khamsa fil mi'ah au akbaru min khamsa, akthar min khamsa fil mi'ah. Apakah P value-nya lebih besar dari 5% atau kurang dari 5%? Kalau dalam ilmu sosial ditoleransi 5% ya, kalau kurang dari 5% signifikan. Tapi kalau lebih dari 5% itu tidak signifikan, tidak ada perbedaan ya, tidak efektif memang itu. Tidak berpengaruh ya untuk ilmu sosial. Tapi kalau untuk ilmu eksakta, untuk kesehatan, kedokteran itu 0,00 ya, tidak boleh. Terlalu error standar apa? 5% nggak boleh. Terus 0,00 harus 100% benar ya. Kalau ilmu sosial masih ada tasamuh ya. Aqallu min khamsa fil mi'ah, 5%. Tuma hunaka uslub akhar li bahsul kami, bahus kamiya, yakni wahya al bahsu tatwir. Al bahsu tatwir RND. RND yamil ila kami ya. Lianna mafa'aliyah wa lianna salahiyah, yakni ala syakil arqam, karena apa itu efektivitas dan kelayakan itu dalam bentuk angka, itu angka-angka. Nah, itu kuantitatif. Tsumma hunaka dirasah ukhra takunu fi dhimni al-madkhal kami, yakni dirasah nammaiyah. Nah, studi penelitian perkembangan.
penelitian perkembangan, ya misalnya perkembangan kosakata, perkembangan pola kalimat, itu kuantitatif. Jadi berapa kosakata perkembangan per bulan atau per minggu anak umur 2 tahun sampai umur 5 tahun misalnya gitu. Dan di Rosan namanya itu ada dua cara penelitiannya, ada namanya longitudinal, dirasa tulia, dirasa musta'aridah, cross seksional. Longitudinal itu kita mengambil sedikit anak ya, afrod, majmu'atul afrod, individu, 2 anak atau 3 anak dari umur 2 tahun sampai 5 tahun. Ya, umur 2 tahun. Kalau yang mau diteliti itu perkembangan umur 2 tahun sampai 5 tahun, ya anak itu diikuti terus sampai umur 2 tahun sampai 5 tahun. Jadi peneliti mengikuti, mengumpulkan data-data perkembangan kosakata anak tadi itu dari umur 2 tahun sampai 5 tahun, dari selama 3 tahun peneliti melakukan penelitian itu. Kalau cross sectional beda. Jadi kalau ingin meneliti perkembangan kosakata anak 2 tahun sampai 5 tahun, dipilih 5 anak atau 10 anak. Dipilih anak umur 2 tahun, ya, dipilih anak umur 3 tahun, dipilih anak umur 4 tahun. Anaknya beda-beda. Ya, penelitiannya cukup 1 tahun. Jadi anak yang umur 2 tahun sampai ke 3 tahun, 1 tahun itu berapa perkembangan kosakatanya. Anak umur 3 tahun sampai 4 tahun diikuti berapa perkembangan kosakatanya bersama-sama, di-crosskan. Anak umur 4 tahun sampai 5 tahun diikuti dan dideskripsikan berapa perkembangan kosakata buat kesimpulan. Mutawasid ya, buat rata-rata. Jadi hanya setahun saja. Anaknya berbeda-beda, ada yang umur 2 tahun sendiri, ada umur 3 tahun sendiri, 4 tahun sendiri, ya gitu. Sampai umur 5 tahun anak. Kalau anak keempat sampai umur 5 tahun, anak usia 4 tahun sampai umur 5 tahun, anak umur 2 tahun sampai 3 tahun, anak umur apa itu 3 tahun sampai 4 tahun kan itu kerjaan seperti itu. Oke. Al-an nahnu sanatahaddas an salik fil buhus al-kaifiyah ya. Nah, sampai ini aja nanti mungkin nggak terlalu malam ya. Afwan Ustaz. Ya. Baik, betul. Istamir Ustaz. Baik. Assalamualaikum soal. Oke. La Ustaz. Nah, Istamir. baik. Al-an ana urid an atakallam au nunakis asalibal buhus al-kaifiyah. Desain-desain penelitian kualitatif itu apa saja? Kalau kuantitatif tadi survei, korelasi, studi kemampuan, studi perkembangan, R&D, kemudian eksperimen, ekspos facto itu kuantitatif. Al-an, yakni asalib al-buhus al-kaifiyah. Mahiyal asalib allati takunu fil buhus al-kaifiyah, yakni awalan dirasa al-halah. Dirasa al-halah. Mada naqulu bil Indonesia dirasatul halah? Man ya'rif? Studi kasus Ustaz. Studi kasus taib, case study atau studi kasus. Jadi namanya studi kasus, enggak usah banyak-banyak yang diteliti ya. Studi kasus. Ya, studi kasus ya. Ya, jangan kalau ini studi kasus ya kasus satu kasus satu unit kasus saja. Ya istirodijia min istirodijiatil bahsin naui. Studi kasus itu merupakan salah satu strategi penelitian kualitatif. Wahya ibaratan an vaksin daqiq wa amik. Nah, ini. Jadi kalau kualitatif itu penelitian yang mendiskusikan secara mendalam. Vaksin itu pemeriksaan ya. Vaksin, tapi deskripsi eksplorasi mendalam. Wa amik, detail, wa amik mendalam. Dibudain wayan terhadap nilai tertentu, suatu tertentu, au hala fardia atau kasus yang unik. Kasus yang unik. Jadi yang diteliti itu sesuatu yang unik. Jadi punya tidak pada umumnya. Jadi ada sesuatu yang unik misalnya. Unik itu ijabi wa imma salabi, bisa positif, bisa negatif.
Yang unik misalnya hunaka ma'had kanat khirrijuhu mahir at-takallum bilotil arabiyah. Alumninya itu pinter-pinter bahasa Arabnya. Nah, ini unik, unik, sesuatu yang unik. Nah, hadi solihah hadal wad al hadal wad ya, atau hadil hala solihatun lil bahas. Kasus seperti ini layak diteliti, dan diteliti. Waktu kapan saya ikut rapat perkuliahan awal perkuliahan di UIN S3 ya, S2 S3 di UIN Malang tuh ada satu dosen yang kurang setuju dengan penelitian studi kasus bagian anak S2. Nah, ya, yang salah bukan studi kasusnya, bukan penelitian yang salah, studi kasus, tapi anak-anak mengambil kasus yang enggak kasus. Mhm. Ya, sekolah di depan rumahnya diteliti, dianggap studi kasus. Padahal bukan kasus itu ya. Ya. Yang salah bukan penelitiannya, yang salah itu cara pengambilan kasusnya itu tidak laisa hunaka hala fardiyah, tidak unik ya. Unik namanya cari yang unik, yaitu kasus namanya itu. Nah, unik itu ima ijabi wa ima salah bisa positif. Kalau tadi pondok yang cahcicis berbahasa Arab itu ijabi, wa ama negatif ini ada sekolah yang lulusannya banyak premannya misalnya gitu. Ya unik itu, unik, unik itu. Banyak premannya ya, itu diteliti. Apakah kok menarik ya sekolah ini, kok lulusannya banyak preman, apakah diajar tentang preman atau tidak, nah itu bisa diteliti di sana, itu kasus yang unik ya. Kalau sekolah biasa-biasa saja ya, bukan unik ya. Nah ini yang banyak kan, di waktu itu ada usulan jangan di kasus, saya bilang bukan kasusnya yang bukan penelitian kasus yang salah itu mahasiswanya kok milih milih apa kasus yang bukan kasus, sekolah di depan rumahnya, sebelah rumahnya diteliti, padahal tidak ada yang unik, biasa saja, saya bilang gitu ya. Pembimbingnya harus jeli itu, pembimbingnya harus jeli, jangan semua kasus diterima penelitian kasus itu ya. Ya misalnya kalau di kantor misalnya iktisabul lugha, amaliyatul iktisabul lugha al arabiyah di ma'had Gontor ya, misalnya itu unik di sana, memang ada keunikan di sana. Terus ada dulu disertasi penelitian model pengembangan bahasa Arab di satu pondok di sini, di Tazkiyah kalau nggak salah itu ya. Karena siswanya juara debat ya, di mana di Kuwait atau di Qatar ya. Itu dia diteliti kasus itu, bagaimana kaifa tudras al Arabiyah fi hadzal mad, bagaimana bahasa diajarkan di apa di pondok Tazkiyah ini. Karena juara debat, nah itu ada itu diteliti itu, waktu itu ada saya pembimbingnya itu kasus. Jangan sembarang sekolah dipilih diteliti padahal tidak ada keunikannya itu. Laisa hunaka khosois, laisa hunaka khususiyah ya. Tidak ada kekhasan, tidak ada keunikan. Au haditha muayyan, atau peristiwa-peristiwa tertentu, ada peristiwa yang unik. Itu peristiwa yang unik, itu termasuk studi kasus. Terus di sini nah ini ada lagi au majmu'atun al wataiq al mahfudhah. Nah, ini kalau ini bisa dari segi substansinya kasus tapi metodologinya bisa juga studi pustaka atau seperangkat dokumen yang tersimpan, terarsipkan. Nah, ada dokumen. Nah, kan dalam konteks ini dari segi isi memang itu sedikit dari segi keunikannya itu kasus, tapi dari segi penelitiannya bisa masuk pada di pustaka, kedua-duanya ya. Dia kasus karena dokumen itu unik, nah, unik sekali, sekali. Misalnya ada suatu dokumen yang asik, unik, unik, unik. Misalnya dokumen tulisan Arab dalam lontar ya, itu terus dianalisis isinya tulisan Arab dalam lontar itu apa saja lah, itu apa isinya, apa pesan-pesannya lah, itu uh, studi kasus pada lontar itu, dokumennya lontar itu ya. Watakun dirasatul halafi wa diawasiyakya atau bi'aini lah, ini penelitian studi kasus itu dalam situasinya dan konteksnya itu alamiah.
Alamiah apa? Kita peneliti masuk ke situ ya membiarkan aja apa yang terjadi di sana. Ini dikhilafi dirasa tajribiyah, berbeda dengan eksperimen. Eksperimen itu tidak alamiah karena apa? Dibuat perlakuan. Yang satu diajar dengan metode tradisional, yang satu diajar kelompok yang satu diajar dengan metode baru. Nah, itu kan nggak alamiah karena diciptakan. Seperti termasuk penelitian di lab. Kalau kimia, fisika, kimia itu kalau ke lab itu tidak alamiah karena sudah direkayasa di sana, diberi perlakuan. Lah, kalau kasus itu konteksnya alamiah, peneliti masuk di sana, ya sudah apa yang terjadi di sana yaitu didiskusikan. Terus dunal insyirol bita'mimin nata'ij al-halat al-ukhra. Tidak usah sibuk-sibuk, tidak usah melakukan generalisasi. Takmim itu generalisasi. Hasil pada halat kasus yang lain. Nah ini kalau kualitatif nanti kita belajar karakteristik kualitatif ya. Siapa nanti itu? Osaisil Bakhsil Kaifi itu. Jadi kalau dunal insyigol bita'mimin nata'ij al-halat al-ukhra, tidak disibukkan, tidak dituntut lah gampangan itu. Insyigol orang tidak sibuk-sibuk tanpa harus menyibukkan diri. Bita'mimin nata'ij mengeneralisasi hasil al-halat pada kasus yang lain. Jadi ini terkait dengan generalisasi. Kalau kuantitatif itu bisa digeneralisasi, kalau kualitatif tidak bisa generalisasi, apalagi di kasus. Nah, ini pernah dulu teman saya penelitian studi kasus ya, penelitian tentang pola interaksi guru siswa di sekolah NU, di kota dan di desa, di kecamatan dan desa. Nah itu, apakah dia menemukan pola interaksinya di sekolah di kota NU di kota X ini satu sekolah dua sekolah saja. Jadi satu sekolah NU yang di kota, satu sekolah NU yang di desa atau di kecamatan ya, pokok desa lah, yang jauh dari kota. Kita menemukan pola interaksi guru siswa di NU di kota seperti ini, pola interaksi siswa di desa seperti ini. Nah, pertanyaannya, apakah pada sekolah NU yang lain yang tidak diteliti terjadi seperti itu? Itu, itu namanya generalisasi. Pertanyaan generalisasi. Apakah terjadi? Kalau generalisasi begini, kalau kita temukan pola sekolah interaksi guru siswa di NU sekolah NU kota seperti ini, A, B, C, D, pola interaksi guru siswa NU sekolah NU di desa seperti ini, B, C, D, E, F. Nah, kalau generalisasi begini, kalau generalisasi ini, semua sekolah NU, di kota, pola interaksinya adalah A, B, C, D. Itu namanya generalisasi. Memberlakukan satu kasus kepada kasus yang lain. Itu namanya generalisasi. Tamim, nataij. Terus semua sekolah NU di desa, pola interaksinya B, C, D, F seperti yang kami temukan. Nah, itu. Yang telah kami temukan. Itu namanya generalisasi. Dan kualitatif di kasus tidak butuh itu dan memang tidak harus itu, tidak dibutuhkan, tidak diwajibkan untuk mengeneralisasi. Memang penelitian kualitatif tidak untuk generalisasi. Terus bolehnya apa? Ah ini bolehnya namanya tahawul, uh, apa itu? Kobiliat itu tahawul bahasa Arabnya. Bahasa Inggrisnya uh, apa itu? Tidak transferability, namanya transferability. Tapi kalau bahasa Arab kobiliat tahawul, transferability. Bagaimana transferability-nya? Tidak boleh generalisasi, tapi boleh transferability. Jadi nanti akan ditemukan sekolah, kalau sekolah lain, NO, itu akan pola interaksi guru siswa yang di kota itu sebagaimana terjadi pada yang teliti, manakala sekolah itu mirip dengan sekolah yang saya teliti. Jadi boleh ditransferability, ditransfer namanya, istilahnya transferability bukan generalisasi, ke sekolah-sekolah lain. Kalau sekolah lain itu mirip mutasyabiah bahasa Arabnya dengan sekolah yang kami teliti ini. Jadi kami misalnya sekolah NU Kota Malang.
Yang satu sekolah ini Kecamatan Singosari yang basis kianunya kuat. Apakah hasil penelitian itu bisa diberlakukan bahwa semua sekolah NU seperti itu? Nah, tidak bisa, belum tentu bisa. Belum tentu bisa. Bisa di namanya bisa di transferability manakala sekolah-sekolah NU itu mempunyai karakteristik yang sama dengan Kota Malang, NU Kota Malang dan NU Singosari, Kecamatan Singosari. Karena apa? Kemungkinan beda NU di Kota Malang dengan NU di Makassar, sekolah NU mungkin beda, beda kulturnya, sehingga tidak bisa generalisasi namanya itu. Nah, itulah studi kasus seperti itu, kualitatif seperti itu. Namanya tidak digeneralisasi, tapi transferability. Bahasa Arabnya qabiliyatut tahawul, ya, tahawul. Ya. Wakot takunul halat fardan. Bisa kasus itu individu, individu siswa. Wakot takul hal fardan. Misalnya ada anak yang bahasa Arabnya tuh cah cicus di kelas. Satu kelas pinter lah. Itu kamu bisa kamu teliti. Kenapa anak ini? Nah, itu fardan. Au istima'iyan, satu kelompok. Au muasasa atau lembaga. Ya, lembaga. Kalau nggak salah, individu pernah diteliti oleh dosen UIN. Saya nguji waktu itu pengujinya. Dan saya ubah metodologi penelitiannya akan ada kekurang tepatan itu. Pembimbingnya Pak Imam Sori kalau nggak salah, Profesor Imam Sori ya, sama-sama dari UM. Dulu kan banyak yang ngajar di UIN ya, waktu belum ada guru besarnya, belum banyak doktornya. Nah, itu dia meneliti tentang pemulihan bahasa Arab anak keturunan Arab. Gitu. Jadi dia di sekolah, kemudian dia teliti bagaimana dia memperoleh bahasa Arab itu. Nah, itu bisa naratif inquiry dari satu sisi lain bisa termasuk kasus, ya, jadi kasus. Ya, waktu itu saya sarankan penelitian Bapak ini naratif inquiry ya, naratif inquiry ya, meneliti tentang apa itu kesukses pengalaman seorang siswa untuk memperoleh bahasa Arab. Ya. Jadi dia itu pinter bahasa Arabnya di sekolah itu ya, karena dia keturunan Arab ya, tapi nggak semua keturunan Arab itu pinter bahasa Arab ya. Ya, itu sama dengan waktu teman saya kuliah S2 di UM itu, dosen UNESA bahasa Indonesia itu meneliti tentang bahasa apa ya, siswa yang berlatar belakang keturunan Cina itu ya. Ya sosiolinguistik dari segi disiplin ilmunya ya. Bisa apa itu dari dosen UNESA IKIP dulu masih IKIP Surabaya ya. Nah itu. Nah, itu unik, unik atau lembaga unik atau lembaga sosial bisa bisa komunitas tertentu unik atau muasasa atau lembaga tertentu yang unik yang khas tidak dimiliki atau jarang ditemui di tempat lain. Yang salah itu kan itu kemarin dibahas nggak boleh penelitian kasus di UIN itu kan karena ya itu bukan salah penelitian kasus ya salah milih kasusnya kok disetujui seharusnya tidak setujui. Contoh ini, namudat takwinil bi'ah al-arabiyah fi Madarul Jannah, Madinah Miftahul Ulum, Jawa Syarqiyah. Model pembentukan lingkungan bahasa Arab di Ma'had Darul Jannah. Ma'had Darul Jannah, Madinah Miftahul Ulum, Jawa Syarqiyah. Ini contoh aja. Model pembentukan lingkungan bahasa. Nah, karena di sana terkenal lingkungan bahasa Arabnya, banyak kegiatannya, ya aktivitas bahasanya, dan lulusannya mahir fi'lit takallum bil lughatil arabiyyah. Ya, kalau Anda nanti ingin studi kasus, tafadhol. Idza kana bahthuka mazal tata'allaqu bidal hala tafadhol walakin al hala al muqtaroha yakni laha khususiyah nadirul wujud fi halat ukhra, jarang ditemui di kasus-kasus yang lain. Monggo silakan. Misalnya di sana saya pernah itu di kasus itu neliti mau tahun berapa itu? Saya habis lulus S2 kok, tahun 90-an lah. Jadi kasus model pembelajaran qawaid nahwu di pondok pesantren itu ya. Model metode klasik dan pembelajaran qawaid nahwu di pondok pesantren ya. Nah, itu. Terus saya peneliti model pembelajaran baca tulis Al-Quran pada anak usia
anak-anak ya usia TK ya di Sedayu Gresik itu ya pernah saya teliti itu. Keunikan apa lembaga itu mengajarkan anak-anak baik TK itu keluar jauh dari orang tuanya. Ya, dari orang tuanya masih TK umur 4 tahun sampai 6 tahun itu ya. Dan keluar dari Jawa dan dari Malaysia, saya lihat itu dari sana ada yang dari Lampung, min kharij Jawa, min dakhil Jawa, min kharijil bilad ya. Di sana itu. Ya, anak urokis bakas ala tariqat tadrisil maharatil qiraah. Cara ngajarnya itu, ya teliti itu. Keunikannya di situ. Ada keunikan di sana. Karena tidak semua pondok ngajar Al-Quran itu anak-anak datang dari berbagai negara, dari berbagai pulau, dan masih anak jauh dari keluarganya itu, dari ibunya itu ya. Nah, saya hanya fokus pada bidang itu karena lihatnya fi majali ta'limil lughil arabiyyah. Ada yang lebih bagus itu diteliti psikologinya di sana sebenarnya itu. Walaupun lastu minal khabir, ilmu nafsi. Saya bukan ahli di bidang psikologi tadi. Anak hati itu nafsi ya, saya membatasi diri saya. Namun takil biah ini keunikannya, ada keunikan di sana itu. Misalnya di Al-Amin ya, Lugolo itu kan ya biah Arabinya bagus ya. Baik. Cuma uslub asani, al-uslub asani fil baksil kaifi waya dirasa maktabia, studi pustaka ya, studi pustaka. Dirosatun tatarokas ala tahil wasaik al-maktubah. Penelitian yang fokusnya analis dokumen tertulis. Dokumen tertulis. Minal kutub, al jaroid, majalat, wa ghairiha. Jadi, analis dokumen, buku, yang tertulis, baik itu berupa buku, surat kabar, koran, majalah, dan lain sebagainya. Atau kitab, kitab uh, Al-Kutub Al-Muqaddasah, kitab-kitab suci, misalnya Al-Quran atau Injil, kalau itu mengungkap di sana ya, biasa ya. Nama tahlil wasaik, analis dokumen ya. Ini disertasi saya tuh dokumen, analis dokumen, nah, konten analisis ya, analis isi, cara teknik analis datanya, konten analisis. Studi tugasnya analis di dosa maktabia di pustaka. Itu. Bisa jaroid, majalah, koran, sebagainya. Itu guru besar saya itu Profesor Abdul Wahab itu linguis ya. Itu dosen favorit ya waktu kuliah di IKIP DUM itu. Ahli bahasa beliau, ahli linguistik. Itu disertasinya itu tentang metafora bahasa Jawa, dokumen datanya dari koran majalah bahasa Jawa apa namanya dulu Jayabaya. Nah, jadi majalah Jayabaya dulu ada majalah Jayabaya bahasa Jawa, logo Jawa, itu dianalisis metafornya, jenis metafornya. Metafor itu tasbih mungkin ya, tasbih, ya tasbih ya. Hampir sama metafor dengan tasbih ya. Itu Javanese metafor, metafor bahasa Jawa. Dokumen. Waktu tabarul wasaik fi hadan minal baksi masdun asasen il bayanat. Dan dokumen ini masuk pada sebagai sumber data utama, sebagai sumber data utama untuk data penelitian ini. Yang timu jamuat tahlil baik untuk pengumpulannya maupun analisnya. Jadi analisis buku dokumen ini sebagai di dalam pola penelitian ini termasuk sumber data utama dari datanya yang dikumpulkan dan dianalisis. Dari dokumen inilah sumber datanya dan dari dokumenlah dianalisis, dikumpulkan dan dianalisis. Ini ada contoh disertasi mahasiswa bimbingan saya. Bukan bimbingan saya. Contoh aja ini. Yang bimbingan saya kemarin Al-Qiyam Al-Falsafiyah. Jadi saya kemarin itu sudah masuk Sinta 2 ya, sudah kemarin dikirim saya jurnalnya itu. Al-Qiyam Al-Falsafiyah fi kitab apa itu? Adabus Shaghir wal Kabir ya. Ibnul Muqaffa ya, Muqaffa. Jadi nilai filosofis dan pendidikannya itu
dalam buku Kitabul Adab As-Shaghir wal Kabir Ibnu Mukafa. Itu dianalisis di pustaka. Dalam ini Al-Qiyat Ta'limiyah fi kitab nilai pendidikan dalam buku ini. Dulu ada disertasi juga di pustaka Pak Nur Hadi, yaitu bimbingan saya, dosen UIN itu ya. Al-Qiyam At-Ta'limiyah, ayat Al-Qur'aniyah. Nilai pembelajaran bahasa Arab. Nah, Al-Qiyam Ta'limiyah ya, untuk belajar bahasa Arab di Al-Qur'an. Ya. Terus ada lagi orang Libya ya, manajemen pendidikan. Dulu yang di UIN itu bimbingan saya manajemen pendidikan. Itu tentang apa itu? Al-Hawafis Al-Quran, fil Quran. Al-Hawafis At-Ta'limiyah fil Quran. Motivasi pendidikan belajar dalam Al-Quran. Orang Libya itu. Beliau itu mengambil manajemen pendidikan, tapi kan disertasinya bahasa Arab. Dan waktu kan tidak ada guru besarnya, nggak ada. Mungkin kalau ada bahasa Arabnya yang mungkin yang komunikasi dengan bahasa Arab, karena harus bahasa Arab dengan orang Libya itu. Banyak itu anak-anaknya, keluarganya di Malang banyak itu. Siapa namanya itu? Saya lupa itu ya. Karena Al-Hawafiz At-Ta'limiyah fil Qur'anil Karim. Jadi dia menganalisa Al-Quran dari segi motivasi pembelajaran pendidikan. Nah, ini ada lagi ma'anil istifham fil ayat Al-Qur'aniyah, dirasa tadawuliyah. Makna istifham dalam ayat Al-Quran studi pragmatik. Nah, dirasa tadawuliyah. Hadhihi dirasa maktabiyah. Dirasa maktabiyah. Walakin nadirul wujud ya. Jarang sekali dirasa maktabiyah itu. Ya, yang di UM jarang dulu ada itu analisis misalnya apa itu unsur-unsur tasbih dalam tiba, tasbih dalam tiba itu dianalisis itu di pustaka itu ya. Ya, sekarang anak-anak milenial itu di UM itu malas meneliti analisis buku, itu malas sekarang, nggak seperti dulu. Dia sekarang cenderung mengembangkan media-media aplikasi platform itu aja ya. Ya karena dunianya itu. Dan mahasiswa sekarang itu S1 tidak tahu S2 itu baca bukunya juga rendah, saya katakan rendah. Ya karena memang sudah tidak pernah membaca buku, mungkin tidak. Kalau yang membaca internet aja mungkin dia itu ya. Baca buku cetak seperti yang saya punya ini sekarang itu. Ini dirasa maktabiyah. Sekarang jarang ada itu. Dulu banyak itu anak-anak itu sastra itu. Feminis, unsur feminisme dalam karya sastra titik-titik. Dulu banyak itu. Unsur feminis dalam kata kotor Dumo. Tetesan air mata. Dalam novel ini dulu banyak sekali ini. Sekarang tidak ada itu. Karena mereka males. Baca dokumen itu males. Masa sekarang itu. Dari yang aplikasi-aplikasi mengembangkan Canva untuk evaluasi, ini untuk ini aja yang dipelancar sekarang gitu. Jadi studi literasinya, mohon maaf, mahasiswa S1 sekarang itu dapat dikatakan rendah, studi literasi ya. Yang ada mungkin studi teknologi, ya sehingga wawasan filosofisnya juga kurang itu. Daya pikir nalarnya juga kurang ya. Kalau di pertanyaan diskusi itu ya, tanya oleh temannya untuk di kelompok itu masih buka internet dulu kok. Internet dulu baru jawab. Nah, kalau zaman saya dulu ya enggak ya kalau di ada tanya ya langsung dijawab. Sohe amlah itu langsung jawab. Sekarang buka dulu sampai 2 menit 3 menit jawaban di HP itu. Nah, cuma saya tanya ke jurusan lain sama. Anak asal ilmu muhadir akhir sawa ya. Lalu tolak misalnya ada ya. Cuma dirasa etnografia, studi etnografi, penelitian etnografi. Etnografi itu mit fi dimni dirasa ya fubukhus al kaifiyah ya. Etnografi termasuk penelitian kualitatif. Dirasa kaifiyah tasif wa tafsir al-anmat as-sulukiyah. Jadi penelitian kualitatif mendeskripsikan dan menafsirkan pola-pola perilaku. Perilaku. As-suluk al-istimai, pola perilaku sosial, ad-dini, perilaku keagamaan,
Al-adat, awit taqalid, tradisi atau adat dan tradisi, wal aqaid, kepercayaan, al dan bahasa, min nafsil majma' tsaqafiyah, ada sekelompok masyarakat budaya. Ya, dari sebuah kelompok masyarakat budaya. Dini, misalnya suluk dini, perilaku keagamaan. Ini pernah diteliti oleh Clifford Galt. Ini bukunya itu ada, namanya penelitiannya dulu, bukunya itu The Javanese of Java, baca agama orang Jawa. Buku ini terjemahkan oleh Mahasin, menjadi judul bukunya seperti ini, Santri, Priayi, dan Abangan. Nah, saya tahu Bapak Ibu sudah baca belum? Kalau saya itu buku wajib. Ketika saya kuliah S2, penelitian kualitatif. Dulu di kuliah saya di S2 itu ada penelitian kuantitatif, ada statistik, ada kualitatif ya. Bisa-bisa. Ya, saya waktu itu dosennya Prof. Nuril Huda, ya. Mantan rektor juga, ya, usia 54 sudah meninggal waktu jadi rektor, lulusan Amerika, dan beliau memang lulusan Amerika. Saya dengar terbaik, ya, Pak Nuril itu. Nuril Huda, bukan Pak Nuril Murtado, ya, Pak Nuril Huda ya. Oh. Nah, beliau wajib, jadi saya kuliah itu wajib baca buku itu. Kebetulan di perpustakaan masjid Al-Hikmah UM ada buku itu. Saya baca itu. Nah, itu penelitian perilaku keagamaan, termasuk etnografi itu. Clifford Gert itu meliti di satu daerah, disamarkan namanya, Mojokuto, kalau nggak salah itu. Mojokuto. Informasi dari Pak Nuril, diprediksi Mojokuto itu Pare katanya. Pare atau Mojokerto ya, Pare. Jadi kita meliti kualitatif sekolah itu bisa disamarkan. Disamarkan. Apa sekolah yang kami teliti, kita teliti disamarkan aja di judulnya itu ya. Ya bisa disamarkan, bisa tidak. Ya, bisa dengan tidak ya. Nah, itu menemukan dia, penelitian etnografinya menemukan bahwa tingkat beragama seorang Jawa itu ada tiga. Ada yang Islam santri, ada Islam priayi, ada Islam abangan. Itu kemarin sudah saya sampaikan mungkin ya. Itu termasuk penelitian etnografi dari segi suluk ad-dini. Terus bagaimana karo lugo? Bagaimana penelitian etnografi yang terkait dengan bahasa? Bisa itu. Misalnya pola komunikasi, misalnya antar suku, pola komunikasi antara orang suku Batak dan suku Jawa. Itu etnografi, etnolinguistik, misalnya etnolinguistik. Bagaimana pola intrakomunikasinya orang Batak dan orang Jawa? Jelas beda. Tapi penelitiannya jangan Batak di Jawa atau Jawa di Batak. Ya Jawa yang di Jawa, Batak yang di daerah Batak sana, di asli sana. Karena kita Anda meneliti orang Batak di Jawa, sudah terkontaminasi kultur Jawa. Bagaimana pola komunikasi orang Batak dengan orang Jawa? Orang Batak ya terang-terang aja, direct speech, tuturan langsung. Kalau pinjam ya pinjam. Bapak mertua pinjami saya mobil ya gitu. Tapi bagi orang Jawa itu tabu itu ya. Tabu. Pola komunikasi ini indirect speech, interaksi tidak langsung. Tidak langsung. Paling apakah hari ini mobil dipakai tuh. Jadi hoiru mubashar, tidak langsung. Ya. Mungkin ala saklil istifham, dalam bentuk apa? Pertanyaan ya. Kalau orang Batak yang Pak pinjami saya mobil Pak, saya pinjam mobil Pak, itu aja langsung. Nah, ini pola komunikasinya itu. Nah, direct speech act, kalau orang Jawa indirect speech act, tidak langsung. Jadi bulat ini orang Jawa kalau ngomong dia. Mau pinjam, tanya dulu apa mobilnya dipakai. Ya. Kalau orang Batak ya nggak sampai itu langsung aja. Ya Pak, saya pinjam mobil gitu aja. Nah, itu pola komunikasi dari perspektif etnografi etnis dari segi bahasa, itu penelitian bahasa itu. Ya, penelitian bahasa itu. Min nafsin majma' tsaqafi, ada kelompok masyarakat budaya, itu etnografi. Wa kaifa dirasa etnografi fi ta'lim. Bagaimana apa itu studi etnografi dalam pembelajaran kafir.
kafir, banyak. Masalah kemarin sudah saya sebutkan, saya jelaskan. Masalah istirotijah itu taklimil lughatil arabiyah ah, ah, baina qabilah Dayak, wa qabilah Jawa, wa qabilah Papua misalnya, qabilah Aceh misalnya itu. Itu itu etnografi pendidikan, etnoedukasi, namanya etnoedukasi, etnografi pendidikan. Jadi bagaimana strategi belajar bahasa Arab antara mahasiswa yang dari Jawa, dari Dayak, dari Sunda mungkin kalau sama Jawanya hampir sama ya, dari Batak, dari Aceh misalnya gitu. Itu etnoedukasi. Jadi pendidikan berkaitan dengan etnis dan itu pernah diteliti oleh mahasiswa saya, sekarang wakil rektor satu ya, IAIN Palangkaraya, apa di Palangkaraya, Manwingkum Alan fi Palangkaraya, Bu Nurul Wahda itu pembimbingnya saya dulu waktu itu. Jadi beliau juga teliti itu, ya. Teliti apa, strategi belajarnya suku Dayak dan Banjar. Nah, Banjar. Nah, maunya beliau itu dulu nelitinya di kota, kota Palangkaraya. Nggak boleh, saya nggak boleh. Ibu kalau neliti strategi belajar, ya subjeknya, informannya, siswa yang ada di desa yang di Dayak sana, di pedesaan, jangan di kota. Di kota itu tercampur baur dengan Jawa, dengan Sumatera, namanya macam-macam. Di Banjar pun gitu, ibu harus di Banjar. Jangan orang Banjar ya di Kalimantan Tengah, ya kan? Ya di Banjar ya di Kalimantan Selatan sana itu harus masuk ke sana, meliti di sana. Ya, gitu. Kalau meliti orang Banjar di Jawa, orang Batak di Jawa, sudah terkontaminasi, akulturasi budaya antara orang Jawa dengan orang Batak dan sebagainya. Harus cari yang tempat yang alamiah tadi itu ya. Jadi etnografi dirasa al-wasfiyah liusbil hayat majmu'at taqalid ya itu. Deskripsi tentang gaya-gaya model-model kehidupan dan kelompok budaya, kelompok tradisi, wal adat ya, adat wal qiyam, nilai wal adawat wal funun, instrumen orang-orang etnis wal fun seni ya, wal makturat sabia, peninggalan-peninggalan zaman dulu, lada jamaah muayyana ya, ya bagi kelompok tertentu, au mujtama' muayyan atau masyarakat tertentu, ilalah fatrah zamaniyah muhaddada melalui masa dalam waktu-waktu yang terbaru yang dibatasi ya, 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 dalam waktu itu dirasa etnografi ya, ya. Jadi ini sedikit etnografi dan bisa di uh, pendidikan bisa itu pengajaran bahasa Arab bercontoh tadi itu ya. Yang dini tadi sudah saya beri contoh. Agama orang Jawa itu ada tiga dulu kategorinya santri, Islam santri, Islam pria, Islam abangan. Dan sebagaimana kita bahas dulu, penelitian kualitatif itu hasilnya relatif tidak tetap, relatif berubah. Teorinya bisa berubah. Dan teori Clifford itu sudah tidak berlaku sekarang. Sekarang sudah tidak ada Islam pria, tidak ada sudah. Tidak ada sebenarnya. Abangan pun juga sudah berkurang ya. Terkikis juga abangan. Kalau dulu di kampus itu, di kami itu ada yang abangan. Fakultas ini abangan. Fakultas ini santri dulu ada ya. Sekarang sudah enggak, sudah merata semuanya itu, keberagamannya semakin baik ya. Nah, generasi-generasi muda ya, generasi-generasi kami ke bawah itu sudah abang-abangan sudah tidak ada itu. Kalau ada satu dua itu ya. Oke. Tuma dirosa sardia. Dirosa sardia bimakna aidon dirosa riwayat. Naratif inquiry ya. Studi naratif. Ada satu buku penelitian naratif. Saya punya buku bahasa Inggris naratif inquiry ya. Ya, ada yang bahasa Indonesia, tapi yang bahasanya milik Pak itu cerita-cerita saja, landasan filosofisnya tidak ada itu, cerita contoh-contoh aja itu ya. Tatarakas alat dirasa riwayat kosos, kosos ya. Jadi fokus pada studi riwayat cerita, atajilat, tatarikhiyah, dokumen apa, rekaman-rekaman sejarah,
riwayat khayaliyah, novel fiktif, al-mudzakirat, was-sirah dzatiyah, biografis, riwayat al-khibrat al-fardiyah, riwayat cerita tentang pengalaman individu. Ya, individu. Salah studi peneliti kualitatif, hal mana peneliti melakukan studi terhadap satu orang individu atau lebih untuk memperoleh data tentang sejarah pengalaman dalam hidupnya. Menurut Creswell, qualitative inquiry and research design individu bisa tunggal atau kelompok kecil. Kelompok kecil. Ini saya kutip dari punya Creswell 4. Terus, studi naratif merupakan studi mempelajari kehidupan individu-individu dan minta seorang atau kelompok individu untuk menceritakan kembali kehidupan mereka. Ini dalam bukunya Risman dalam Creswell ya. Creswell. Informasi ini diceritakan kembali oleh peneliti dalam kronologi naratif atau menyusun kembali cerita ke dalam kerangkanya yang bermakna nama restoring. Restoring menceritakan kembali. Begini ya, ini studi naratif begini. Pernah itu saya melihat YouTube ya, seorang wartawan wawancara dengan putranya Pak Ugeng. Pak Ugeng itu mantan Kapolri. Mantan Kapolri dulu di era Pak Harto, mungkin Anda belum lahir ya. Di era Pak Harto. Nah, Pak Ugeng ini terkenal Kapolri yang sangat jujur. Jujur, disiplin ya. Jujur, disiplin ya. Ya. Terus wartawan mengorek Pak Ugeng, bagaimana profil Pak Ugeng, bagaimana ya aktivitas Pak Ugeng, bagaimana karakteristik Pak Ugeng. Salah satu cerita itu anaknya Pak Ugeng itu ingin tes akabri. Nah, tes akabri. Pak Ugeng aslinya nggak berkenan karena takut nanti diterimanya karena beliau Kapolri. Nah, akhirnya kan harus ada tantangan orang tua. Pak Ugeng nggak mau nandatangani untuk mengizini untuk anaknya itu belum ditandatangani. Ditandatangani setelah tutup tes akabri itu. Sehingga anaknya nggak jadi tes akabri. Begitu jujurnya beliau itu. Bukan Bobby nepot ya, nepotis ya. Bukan sekarang kan ada istilah Bobby nepotis ya, ibu nepo ya. Ya karena bapaknya penguasa terus anaknya jadi punya gampang mencari jabatan. Itu enggak Pak Ugeng lah. Lama itu cerita itu panjang. Sampai mobilnya itu aja nggak boleh dipakai, mobil dinas nggak boleh dipakai oleh keluarganya. Nggak boleh dipakai. Nah, itu bisa dijadikan penelitian namanya narrative inquiry. Narrative inquiry itu bisa melihat, memperoleh sumber data diri orangnya langsung, misalnya ke Pak Ugeng, atau orang yang tahu profil Pak Ugeng dan jejak kinerja Pak Ugeng. Seperti anaknya tadi. Itu naratif inquiry itu. Naratif inquiry diceritakan, dinarasikan, nah, kemudian jadi penelitian. Ya. Itu naratif inquiry. Ada lagi kemarin itu ada satu penelitian yang seharusnya itu naratif inquiry. Jadi ada mahasiswa di UIN itu penelitian tentang Pak Fuad Effendi, Mas Cak Nun itu kan pejuang bahasa Arab ya, dosen kami itu. Mungkin Mas Bakul Imam tahu, Mas Bakul masih diajar Pak Fuad ya. Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Bagaimana oleh mahasiswa sampai beliau wakil Asia Tenggara di Arab Saudi di Majelis Amatul Ummah Pak. Nah, itu layak untuk diteliti naratif inquiry-nya. Tapi sayangnya mahasiswa yang saya uji itu yang diukur diteliti itu dirasa saksianya, studi tokohnya. Nah, itu pemikiran saja. Tapi jadi judulnya itu pemikiran, tetapi metodenya yang digunakan naratif inquiry saya salahkan kemarin itu. Saya salahkan. Metode Bapak itu bukan naratif inquiry, harus diubah. Di tokoh, iya, iya, di tokoh. Karena yang diteliti itu pemikirannya. Hanya satu waktu saja. Kalau naratif inquiry itu lintas waktu. Pengalamannya, jadi mulai mahasiswa beliau itu sudah mendirikan Nadiluwo di UIN Jogja, kemudian di dosen itu
kemudian membuat yayasan pengembangan bahasa Arab namanya Tasqiful Ummah, kemudian menerbitkan majalah lisan, dikirim kemana-mana ya. Kemudian dia masih terus membuat tim pelatihan guru-guru bahasa Arab, sama timnya itu saya, Mas Sori, Pak Muhaiban itu ya. Nanti ke pondok-pondok mana, ke sekolah-sekolah perguruan tinggi lain itu ya. Sampai beliau ketua IMLA, mendirikan IMLA dan sebagainya, itu lebih layak kalau itu naratif inquiry. Sayangnya kemarin dosen itu, mahasiswa itu yang diteliti pemikirannya, tapi metodenya di disertasi naratif inquiry. Ya saya salahkan ya. Tapi memang yang benar, yang paling menarik saya bilang naratif inquiry ya daripada pemikirannya. Ya itu apa itu dirosat sardia, apalagi ya ada dirosat zohiriyah, itu fenomenologi. Ya, fenomenologi itu is the science of inquiry coming from philosophy and psychology in which the research describe the life experiences of individual about phenomenon as described by participant. Jadi uh, meneliti tentang apa ya, satu fenomena. Misalnya fenomena semarak belajar bahasa Arab bagi orang dewasa di daerah itu. Nah, itu ada sesuatu yang sekarang itu fenomena itu. Nah, itu fenomenologi, studi fenomena. Dulu ada fenomena 212, 2144, nah, itu kan demo itu, nah, itu fenomena. Termasuk sekarang fenomena demo ya, dahsyat. Habis di Indonesia, kemudian ditiru oleh Nepal atau ditiru Inggris. Nah, itu fenomena demo generasi Z itu, Gen Z itu fenomena satu fenomena fenologi ya. Sekarang di kota-kota itu banyak orang tua-tua itu belajar bahasa Arab. Ya, saya punya senior alumni bahasa Arab angkatan 71 ya. Pak Bambang itu ketua IKA ya, ketua 3 di Jakarta beliau. Itu cerita saya belajar bahasa Arab online. Nah, itu satu fenomena yang unik, peristiwa yang unik. Cuma dirasa saksia, studi tokoh. Beda dengan naratif ya. Jadi tokoh ada fadal mat kasfi afkar outro hasaksiyah ya. Ya, jadi tujuannya programnya adalah mengeksplorasi pemikiran atau temuan-temuan pribadi ya. Utroha itu bisa temuan ya, pemilih kecenderungannya, minatnya dalam bidang tertentu dan kekhasannya dan siapa itu karangan-karangnya akademik yang dikenal oleh masyarakat. Tujuan untuk mencapai suatu pemahaman tentang ketokohan seorang individu dalam komunitas tertentu dan dalam bidang tertentu, mengungkap pandangan, motivasi, sejarah hidup, dan ambisinya selaku individu melalui pengakuannya. Jadi bagaimana pandangan itu tokoh terhadap pengajaran bahasa Arab. Dan banyak itu si tokoh itu di UIN itu saya temukan itu ada berapa itu. Bimbingan saja 3. Bisa bimbingan Pak Imam Asori 1, 2 Pak Imam Asori ya. Sebetulnya itu uh, ini ada milik siapa ini Afkar Ahmad Ustaimah An-Nidham Ta'lim Arabiyah. Pemikiran Ahmad Ustaimah tentang sistem pembelajaran bahasa Arab. Farid Permana, dosen Yayan Palangkaranya, sebelumnya dia di Amuntah itu, dia dulu meneliti tentang kurikulum ya, pandangan pemikiran Rusdi Ahmad tentang kurikulum pengajaran bahasa Arab. Nah, waktu itu pembimbingnya Pak Imam Sori, kalau dulu itu kalau nggak pembimbingnya saya atau Pak Sori, pengujinya kalau saya pembimbingnya penguji Pak Sori, kalau pembimbing Pak Sori pengujinya saya dulu di UIN itu ya. Dan menguji mereka proposal saya hafal ini. Nah, waktu itu studi tokoh ini Farid Permana, Pak Farid Permana itu sekarang ketua prodi S2 ya, UIN Palangkaraya. Itu meneliti tentang pemikiran Ahmad Rusto Aima tentang kurikulum bahasa Arab. Waktu ujian proposal, merah proposal itu saya beritahu, kalau bisa kamu wawancarai ke Mesir. Iya, saya mau ke sana. Ternyata habis ujian proposal, Ahmad Rusto Aima itu meninggal. Akhirnya hanya meneliti pada karya-karyanya saja, buku-bukunya saja ya. Nggak jadi. Itu pemikiran namanya pemikiran tokoh. Ada lagi pemikiran
tokoh yaitu Pak Hidayat di Hidayat ya. Beliau dosen syarif ya, kemudian ada mahasiswa saya namanya Alfiyah kalau nggak salah, dosen Dalwah ya. Itu meneliti tokoh tentang pemajaran bahasa Arab dari Pak Hidayat. Ada lagi saya lupa dari Palu itu ya, dari Sulawesi, jadi tokoh tentang epistemologi pengajaran bahasa Arabnya Pak Anhar Arsyad Arsyad ya, Arsyad dari UIN Aludin ya, itu tokoh itu tokoh. Jadi tokoh sana ini ada lagi contoh istri tokoh sana Faisal Saleh. Karakteristik dan implementasi teori pendidikan luar sekolah. Penelitinya Bu Adin Ariyanti Dewi, Bu Umi Dayati, Pak Sucipto. Dan dia meneliti bagaimana pandangan Pak Sana Faisal tentang karakteristik dan implementasi teori pendidikan luar sekolah. Karena memang tokohnya Pak Sanafia Faisal ini, dia dari Bima. Ya, saya kenal akrab dengan beliau, saya termasuk kader beliau ya, sudah meninggal beliau. Tidak mau ngurus pangkat beliau itu. Dan memang pakar pendidikan luar sekolah, Pak Sanafia Faisal itu. Beliau itu dosennya Pak Muhajir Menteri itu. Ya, Pak Muhajir itu dari PMK dulu, sekarang dari apa ya, komisaris Bank Syariah apa terus penasihat haji ya, itu muridnya Pak Sanai Faisal Saleh itu. Dan dia memang tokoh terkenal tentang pendidikan luar sekolah lah. Ini Pak Cipto, Bu Adin dan Bu Umi Dayat itu meneliti ketokohan Pak Saleh Sanai Faisal Saleh ini tentang teori pendidikan luar sekolah, tokoh itu ya. Anda nggak, Anda kalau di sana ada tokoh terkenal di bidang pengajaran bahasa Arab, monggo silakan itu ya. Yang terakhir, oh masih ada ya, Al-Baqs Sofia Ijroi, PTK. PTK itu cenderung kualitatif. Laisa batatan mi'ah fil mi'ah. Walakin Al-Sofia Ijroi yamil ilal baksil kaifi, cenderung saja ya. Lebih tertarik ke sana. Ya tertarik sana. Fabir Romi Anafil Baksaf Ijra'i bayanat yakni kamiyah yakni nata ijil ikhtibar qabla daur wa ba'da daur al-awal wa ba'da daur asani ya. Meskipun dalam PTK itu ada angka data tes ya tentang kemampuan sebelum daur itu siklus, bapak daur awal setelah siklus pertama, bapak daur asari setelah siklus kedua, dibandingkan antar siklus. Nah, itu ada tata walakin fi amali tetap di al amal, ketika menerapkan tindakan itu kualitatif datanya, itu banyak kualitatif ya, karena di sana adanya kolaborasi dengan guru lain. Jadi penelitian kualitatif tidak cukup sendirian, ada peneliti ya sebagai guru, harus guru penelitinya itu jadi guru, dan ada guru lain yang mengamati di kelas itu. Dan guru lain itu mencatat semua peristiwa pembelajaran secara kualitatif ya. Makanya yamilu ilal baksil kaifi. Habir rohmi anna hunaka bayanat asasya idon yakni al-ikhtibar al-kami. Ini huwa baksun li ilajil misyilat taklimi al-amaliyah. Penelitian untuk memecahkan masalah pendidikan yang praktis. Praktis di kelas. Jadi kelas itu namanya penelitian kelas, bukan di kelas lain. Fisof alladhi yu'allimul mudaris, di kelas di mana guru mengajar itu. Makanya PTK, penelitian tindakan kelas, al-sofi al-ijroi. Hatta tahaqqaqa tanmiyatu nau'iyat ta'lim, sampai terrealisasi perkembangannya, kualitas pembelajarnya ya. Nah, terrealisasi. Wajril baksu ala ijra'atid daur awal inikas. Penelitiannya berlangsung dalam prosedur siklus dan refleksi. Inikas itu refleksi. Refleksi. Jadi, ini ada pertanyaan. Saya masih ingat, dulu namanya bukan PTK, saya kuliah S2 itu namanya Action Research, penelitian tindakan. Terus, waktu saya kuliah S2 itu, di IKIP itu, pasca sarjana IKIP itu mendatangkan dari luar negeri Amerika, narasumber tentang Action Research. Saya masih ingat itu. Kemudian ada dosen kami, Prof. Imam Syafi'i,
Waktu itu beliau asisten direktur ya, asistir 2 atau salah satu saya lupa. Bertanya kepada narasumber, when we can stop our action, ya masih ingat. Kapan kita menghentikan tindakan? Nah itu sampai sampai siklus berapa tindakan itu diselesai? Nah itu. Nah yang ada mahasiswa itu sekarang kan siklus 2 selesai kan ya. Sampai siklus apa ya? Sampai siklus tahakokotan mianau ta'lim, sampai siklus yang tercapai tujuannya itu, kemampuannya tercapai yang diharapkan itu. Misalnya SKM KKM-nya nilai 80, ya sampai nilai 80. Kalau sebelum 80 ya tidak bisa, siklus kedua, siklus ketiga, siklus keempat. Adil al-awwal, wasani, wasalis, warrobi. Walakin skripsi, aksaru skripsi, yakni yastahdim daurain fakot. Dari awal, wa daura sani. Ya, sudah apa-apa untuk latihannya aja ya. Memang kaidahnya al-akol daurain. Minimal memang dalam teori itu 2 siklus. Ini saya ambil dari Watts, dalam Friends, memberikan definisi penelitian tindakan Examination is process in which a participant exam our education practice systematically and carefully using the technique of research. Jadi penelitian tindakan itu merupakan proses di mana seseorang itu menguji track pendidikannya secara sistematik dan hati-hati dengan menggunakan teknik penelitian, berbagai teknik penelitian, using the technique menggunakan technique of research. PTK ada lagi, saya kutip dari ini, proses investigasi terkendali yang berdaur ulang ya, ini daur itu ada siklus ini dan dapat bersifat reflektif mandiri ya, yang dilakukan oleh guru atau calon guru yang memiliki tujuan untuk melakukan perbaikan terhadap sistem cara kerja proses isi kompetensi atau sistem pembelajaran. Saya ambil dari Bu Susilo ya, Bu Susilo itu dosen biologi, Profesor Silo ya. Saya masih ingat, saya masih mahasiswa, dia sudah dokter luar negeri itu ya, Bu Susilo itu. Tahun 82 saya mahasiswa, beliau itu sudah doktor. Saya tahu dari koran komunikasi, koran kampus itu ya. Cuma dirosah tarikhiyah, penelitian sejarah. Nah, ini sekarang Baklawi itu ya, karena rame Baklawi itu kan sejarah, itu penelitian sejarah itu. Ya tamul uslub at-takhi bi jamil haqaiq wal ma'lumat min khilal dirasa al-wasaiq wasjid wal athar. Jadi penelitian sejarah ini pengumpulan datanya dari melalui studi dokumen, terus wasjid itu apa? Catatan ya, dokumen, terus peninggalan-peninggalan. Istakhdam hadzal uslub fi dirasati dhawair wal ahdas al mafiq wal mawafiq alati mawdu' alaiha zaman qasir au tawil. Jadi penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan satu fenomena peristiwa yang terjadi pada zaman sebelumnya, baik pas jangka baru atau sudah lama. Bahwa murtabitun bidirasatil madhi awi akhdasi, dia terkait dengan penelitian masa yang lalu dan baru. Ta'lul Arabia di Singapura lah. Ini bisa itu di bahasa Arab itu ada. Ini ada guru saya, pembimbing saya itu. Sejarah pengajaran bahasa di Singapura, studi sejarah, penelitian sejarah. Ada itu. Itu bisa dicari di internet mungkin bisa. Jadi ini ada guru. Jadi UIN Malang dulu itu ada guru 12 guru dari madrasah dari Singapura. Terus kuliah S3 di UIN Malang. Dan dari 12 itu kalau nggak salah 9 itu pembimbing utamanya saya. Semuanya itu ya. Ya. Salah ini lupa namanya siapa ini, sudah sepuh. Pengajaran bahasa Arab di Singapura, studi sejarah, penelitian sejarah ini pernah itu ya. Baru kok ya 2000-an berapa ya? 2015-an gitu ya. Ya. Sekitar itu. Di 12 guru Singapura. Jadi kadang-kadang saya ke Singapura bimbing di sana itu. 2 hari ya, bimbingan di sana, dihadirkan ke sana ya. Jadi kuliah di sini tapi setelah selesai balik ke Singapura. Dulu belum ada Zoom. Jadi ya ke sini mereka di sini ya. Waktu hari libur kuliahnya, hari libur 2 bulan padatan kuliah di sini, terus pembimbingan di sana ya. Itu penelitian sejarah ya.
Semua nadharia mujadzaroh, grounded teori ya. Jadi ismun akhor minal baksil ilmi itu grounded teori ya. Yang namanya saja beda. Kalau menurut siapa itu grounded teori, adalah yang menamakan fenomenologi ya itu. Wasimil ba'du bin nadharia al-muassasah, sebagian yang menamakan teori dasar. Teori mujadzaroh itu kan akar, kan grounded grounds. Gimana al-bahasa sering masalahkan istiqor. Ini peneliti itu melakukan analisis induktif metode. Bihayth yantakilul bayat ilan nadharia, di mana dari data ke teori. Walaisa nadhari ila tahlil bayat, bukan dari teori ke analis data. Jadi itu kualitatif itu, penelitiannya itu, pengumpulan datanya itu analis data induktif. Kalau kuantitatif, deduktif dari teori. Jadi misalnya metode komunikatif efektif untuk meningkatkan maharoh kalam. Itu teori dulu. Kalau ini tidak induktif. Dari data ada 100 data. Data itu direkam, direkam ya, ditulis, dideskripsikan. Kemudian dari 100 itu dikumpulkan mana yang sama. Data 1 ini sama dengan data 5, data 10, data 11 dikelompokkan jadi satu, dinamai data X, dimaknai X. Nah, ada data lagi, data 100 dengan 90, dengan 75 sama, di kelompok disendirikan. Nah, itu data Y sampai nanti disimpulkan nama dari data itu disimpulkan. Ya, dimaknai data itu, disimpulkan dari data itu namanya induktif method. Wal qasduli dari khuruj binata idrayatul ta'milah. Kualitatif itu tujuannya grand teori itu tidak untuk generalisasi ya. Tidak. Wal qasdul hasil khuruj binata idrayatul ta'milah, tujuan kualitatif atau grand teori itu tidak untuk mengeneralisasi hasil. Bal ta'amuk, tetapi memahami kasus atau fenomena yang dipelajari. Saya kira itu dari saya, ini nanti saya kirim ya ke grup. Ya ini file saya mulai awal kemarin belum saya. Ya. Nah, yang belum di sini itu dirosan nama iya ya. Belum saya. Oh ini ada dirosan nama iya. Ini bisa kualitatif dirosan namanya itu ya. Kemarin sudah ya. Namanya itu bisa masuk kualitatif. Ya. Jadi namanya itu bisa dua, kualitatif bisa ima kuantitatif, ima kualitatif ya. Kalau misalnya kualitatifnya dirasa perkembangan itu nih, perkembangan tindak tutur. Nah, anak usia 2 tahun sampai 4 tahun. Nah, itu. Ya, tutur bahasa Inggris action research. Af'alul kalam, af'aliyah, af'al al ya af'al al kalam ya. Tindak tutur, speech act gitu. Speech act itu perkembangan anak, tindak tutur anak itu kualitatif ya, kualitatif. Belum saya masukkan di sini ya, enggak apa-apa. Baik, ladaikum soal, au ladaikum murasyah muskilah al-bahas li risalatikum al-magisteriya, untuk tesis masalah yang diangkat. أنا سأسأل أستاذ Tafadhol Muhammad Rafi. أو يمكن نطلب منكم اقتراحات. بحثت أنا في بكالوريوس يعني بمنهجية البحث دراسة حالة يعني بعنوان جهود إمادة تطوير مهارة لغوية لتكوين البيئة اللغوية في جامعة دار السلام غنطر. وفي هذه المرحلة الماجستير كرر مرة أخرى رفلي، كرر مرة أخرى جهود إمادة تطوير مهارات اللغوية لتكوين البيئة اللغوية في جامعة دار السلام غنطر. Nah, في هذه المرحلة الماجستير أريد أن أطور البحث يعني مثلا إلى تحليل بماذا نقول مهارة العليا للتفكير النقدي، أو يمكن أن أحول وأطور يعني بموضوع من بيئة لغوية إلى تكوين الجيل العالمي دراسة استراتيجية نقدية لجهود إمادة تطوير مهارة لغوية في جامعة دار السلام غنطر في ضوء مدخل CLEL والكفاية العليا للتفكير النقدي. التفكير الناقد ya. Nah, Laisa naqdi, tafkir an-naqdi, critical thinking kan ya.
Ya. Nah, di tafsir An-Naqdi. تفضل أن تطور وتوسع يعني دراستك البكالوريوس ya إلى دراستك يعني tesis ya تفضل تطوير ya ليس سواء ولكن تطوير وتوسيع ya وتعمق في غندر Nah, ولكن أنت خريج من غندر ya Ustaz. يا يمكن خريج غندر يمكن أن تبحث أي بحث هناك ولكن ليس ولكن ممنوع للآخرين ya. Jadi kalau biasanya kalau ngontor itu alumni boleh, kalau di luar alumni tidak boleh. Ya, Pak Gunawan itu pembimbingnya saya S3, bahwa ya mudarris fi madrasah al Tanawiyah al Islamiyah al Hukumiyah Malang, wa ya bahasu an takwinil bi'ah ya, fi dari Gontor. Wa ada sah idza kana Muhammad Rafli sayarawa ya yaruna yakni as-syawahid at-ta'limiyah fi ma'had Qatar min mandur at-tafkir an-nakid مثلا atau min al-mahara li lil qarni wahid wal ishrin ya. Bisa itu bagaimana pembelajaran di sana dalam perspektif abad 21 nakid. Boleh, tafadhol. Batin labuta an taktub masalan unwan ya, unwan bakhsika. Wa aikon tu anna gontor, ma'an gontor ghaniyah. Ya, ghaniyah bil ma'lumat bil bayanat at-ta'limiyah. Lil lughatil arabiyyatin kanat am lugha ijlisiyah. Gontor kaya data tentang pengajaran bahasa. Walakin ma kullu laisa kullu talaba yismahu lil jam'il bayat fiya illa khrij minhu. Tidak semua mahasiswa itu diperkenankan menulis di sana kecuali alumni. Alumni. Nah, Pak Gunawan khrij min Gontor. Baik. Baik, unaka Pak Wawan ya. Kasih tulabi unaka Pak Wawan itu. Ya, saya. Pak Hafid. Pak Hafid itu dulu saya itu. Al-Anwar Musyrifi, Ustaz. ya, Ustaz musyrik. Hafiz. Tafadhal. Batin fil isfil qadim asmahul lak yani li taqdim ya. Yani unwan ya al-kamil ya. Ya. Baik, Muhammad Rafi mungkin. Baik, akhir. Nanti Mas Hamil, Mas Rafi bisa ya nih judulnya tulis saja nanti disusunkan. Terus kita perbaiki langsung dan nanti jadi tesis biar cepat selesai. Ya. Ya. Baik, akhir man saya saat. Mana Ustaz? Man. Mana Ustaz? Baik. Ustaz, Afwan Ustaz. Kameranya nggak mau connect nih Ustaz. Mohon maaf. Oh, Nur Ainun. Oh, Iya, Ustaz. Bait min Sengkawang ya. Iya, Ya. Ustaz. Ini Ustaz, saya mau bertanya, apakah apakah bisa apabila saya meneliti ini kendala siswa di SMA di tempat saya mengajar nih yang dipengaruhi oleh latar belakang sosial budaya mereka. Kemudian andaikan ini bisa diteliti, kira-kira ini metode mana yang lebih sesuai Ustaz? Ya itu Etnografi atau naratif? ya bisa studi kasus ya di sekolah itu ya. Ya. Ya studi kasus. Jadi kan itu umum untuk semua siswa kan? Iya, Ya. Ustaz. Untuk semua siswa di sekolah itu kan. Studi kasus di sekolah itu tentang apa itu? Tentang Media pembelajaran, Ustaz. apa ya? Yang cerita apa? Problema sosial ya. Iya. Nah, latar budaya yang berbeda, Ustaz. Iya. Kesulitan belajar bahasa Arab dalam Iya. perspektif apa? Latar belakang budaya ya. Iya, Ustaz. Coba nanti dikemas judulnya itu ya yang sekiranya itu lebih provokatif ya. Pembelajaran bahasa Arab dari perspektif keberagaman sosial budaya misalnya gitu. Pengajaran bahasa Arab di SMA titik dalam perspektif keberagaman sosial budaya. Studi kasus di sekolah titik-titik misalnya gitu. Ya, itu ya Bu Ainun. Ya, insya Allah Ustaz. Ya, nanti kita bersama Pak
Pak Anu nanti juga minggu depan di share ya, judulnya kita perhalus lagi ya. Ya. Tayyib akhir, Mana Ustadz? tayyib tafadhol. Eh, untuk risalahnya nanti rencananya insya Allah ini mau tatwir atau tasmim gitu Ustadz ya. Untuk mawad ad-dirosiyah, untuk materi apa? Jadi produknya nanti ada buku kayak gitu. Nah, itu tasmim apa tatwir itu bentuknya Jadi Ustadz? tatwir, wafit tatwir tasmim. Itu Boleh, boleh. pengembangan, dan di dalam pengembangan ada namanya perencanaan, namanya tasmimul mawad, perencanaan draft itu ya. Jadi fi khutwat tatwir hunaka tasmim. Di dalam pengembangan itu ada langkah-langkah perencanaan, membuat perencanaan. Tasmim itu perencanaan. Hmm. Ya. Nanti kalau membuat judul tatwir itu harus ada spesifikasi produk. Khosa isil muntatnya apa? Mengembangkan buku ajar yang bagaimana yang mau dikembangkan. Ya. Kan sekarang banyak buku ajar. Ya, banyak kan buku ajar khosaisnya apa itu harus muncul di judul. Makanya dalam penelitian pengembangan itu produknya harus spesifikasi produk harus jelas. Contohnya Ustadz? Misalnya sekarang kan banyak rawon, ya. Sekarang kan banyak makanan rawon, ya. Anda buat rawon, loh. Rawon Anda harus berbeda dengan rawon-rawon sebelumnya. Nah, misalnya rawon dengan apa campur apa kacang misalnya gitu ya, dengan bahan kacang. Nah, itu ada spesifikasi produk lah. Buku yang Anda kembangkan itu spesifikasinya apa? Misalnya tatwir mawat adirosia ala asasin nadoria binaia misalnya bitatbik ala tolaba titik. Pengembangan buku ajar bahasa Arab berbasis teori konstruktivis lah. Teori konstruktivis itu khosoisnya. Baik, Ya. Nah, kira-kira apa nanti itu harus muncul di situ itu. baik Ustadz. Yang misalnya ada lagi pengembangan buku materi ajar nahwu yang diambil dari Al-Mustamidah, bahasa Arabnya bahasa Indonesia gimana tahu. Al-Mustamidah min Ajrumiyah atau min Alfiya bin Malik ya, ala asasil madakhal at-ta'awuni wa apa itu khariatul khariatul apa khariatul apa diniyah, khariat diniyah, pengembangan materi nahwu yang diambil dari buku Jurumiyah atau Alfiyah dengan pendekatan induktif dan peta konsep. Lah itu kan spesifikasinya di situ itu. Bukan tidak hanya sekedar pengembangan belajar nahwu, titik, nggak bisa. Harus ada spesifikasinya dalam produk itu. Muncul di judul itu. Pengembangan buku ajar nahwu yang materinya diambil dari Nazom Jurumiyah atau Alfiyah dengan pendekatan induktif dan peta konsep. Nah, itu jelas. Apa khusus kekhasannya buku Anda? Buku saya itu pertama diambil dari kaidah di Jurumiyah. Kan ada nadom di sana kan? Imriti. Jurumiyah itu bukan nadomnya. Dari Imriti, Umar Yoto. Dari Imriti. Ya, itu misalnya di sana ada jamak mudzakkar salim, pola kalimat jamak mudzakkar salim munculkan di sana. Setelah itu fi jami dzukuri salimi kasolihun umulul makarimi lah muncul di sana misalnya itu. Jadi spesifikasi produk harus jelas Bapak Ibu nanti kalau buat pengembangan ya apapun produk atau kurikulum atau strategi mengajar, pola mengajar, model mengajar harus ya. Baik Ustadz. Mau mengembangkan buku ajar apa, Bu? Buku ajar ini Halo. bahasa Arab, tapi itu bukan untuk di kelas, itu nanti dipakainya untuk apa? Ekstrakurikuler gitu. Ya. Suaranya hilang pula.
Ustadznya keluar. Ustadznya yang keluar, bukan suara Ana yang hilang ya berarti. Ustadznya yang keluar. Ustazah Mildayani sekarang jadi pemateri lagi. Hah? Halo? Ustazah Mildayani jadi pemateri lagi. Apa nggak jelas suaranya? Putus-putus nih. Ustazah Mildayani jadi pematerinya lagi. Oh. Mana Ustadz? Suara putus-putus. Putus-putus suaranya. Kote. Ya, Oke. yang ambil rencana tesisnya pengembangan siapa aja ya? Pak Misbahul ya kemarin ya? Iya, Ustadz. Nah, Pengembangan apa Ustadz Misal? Pengembangan model. Model ya, bukan bahan ajar ya? Bukan. model pembelajaran ya. Oh Iya, iya. Ustadz. Ya. Model apa yang mau dikembangkan, Pak? Ya nanti kita bahas bersama ya. Ya setelah ini. Ustadz, soal Ustadz. Ya, betul. Eh, Unwani tatwiru namudaj takwim ta'awuni li ta'allumil lugha al-arabiyyah al-qaim ala mansoh patret di tanmiyati maharatil kitabah ladat talamid. Ini kan judul saya ini kan pengembangan model eh, evaluasi kolaboratif untuk pembelajaran bahasa Arab Ya. dengan menggunakan platform Padlet untuk mengembangkan kemampuan menulis siswa. Ya, apa itu ya? Ini di rumusan masalah itu apa saya sebutkan eh, topik apa yang harus saya angkat atau secara umum saja, Ustaz. Yang Kalau kedua, rumusannya kan umum, itu sudah standar kan? Bagaimana proses pengembangannya, bagaimana kelayakannya, dan bagaimana efektivitasnya kan gitu kalau itu. iya maksudnya kemampuan menulis siswa itu dalam hal apa gitu, Ustaz. Ya, dibatasi kalau kalimat sederhana apa-apa itu kan. Ya, Ya. mungkin yang saya angkat masalah kaidah nahwiyahnya mungkin tidak apa-apa, Ustaz ya. Ya, kalau menulis ya pola kalimat, bukan kaidah. Bahwa kaidah sebagai alat, ya. Iya, Pola sebagai kalimat aja, alat. pola kalimat apa gitu ya. Misalnya pola kalimat al-jumlah, Fi'liyah wal ismiyah, al-jumlah, gitu ya. ya, al-fi'liyah wal ismiyah gitu, Ustaz. Ya, di sanawiyah kan hanya itu ya. Banyak itu ya. Kemudian RND-nya, yang saya kan menggunakan metode RND tadi. Itu kalau di eh, classroom action research itu kan ada minimal katanya tadi dua siklus. Tapi kalau untuk Oh, RND itu R&D kan, tidak menggunakan siklus, iya, tidak beda ya. maksud saya RND itu apakah uji cobanya berapa kali? Ada maksimal minimalnya apa gimana, Ustaz? Ya sampai efektif. Jadi kalau nanti kan ada standar layak kalau skor dari ahli itu sekian sampai sekian, kan gitu kan? Nah, kalau ahli itu sudah menunjukkan layak ya sudah berarti sudah layak masuk. Kalau nilai dari ahli nanti kurang dari kelayakan diperbaiki. Itu. Jadi ada namanya studi dirosah atau tasdilul khobaro, validasi hasil dari ahli, validasi dari ahli. Nanti Iya, Anda itu juga validasinya dari ahli evaluasi, dari ahli media ya. Ya, dari iya, hasil pengajaran bahasa Arab itu ya diuji validasi nanti ada nilai itu, ada angketnya. Ada nilai 1, 2, 3, 4, 5 setiap butir angket itu. Nah, nanti dibuat rata-rata. Ternyata dari validasi 55. Nah, itu padahal standarnya valid kalau di atas 80 berarti itu harus diperbaiki lagi dan divalidasi ulang lagi. Kalau sudah namanya validator sudah menilai produk Anda itu 80%, sudah nilainya 80, nah itu berarti sudah valid, hanya tinggal perbaikan aja, tidak usah uji ahli lagi itu. Tidak usah uji ahli lagi ya. Tapi kalau uji ahli kok nilainya masih 55, Anda harus memperbaiki produk dan menguji ahli lagi. Tapi kalau nilainya sudah 90 tapi ada masukan ya, masukannya itu dari masukan diperbaiki, tapi tidak usah uji ahli lagi karena sudah skornya sudah di atas standar yang ditetapkan sebagai
produk yang yang valid, yang sahih ya. Itu efektif juga gitu, nanti diuji efektivitas hasil belajarnya itu antara protes, pretest, dan post-test. Kalau post-testnya itu prioritas post-testnya menunjukkan signifikan perbedaan, meningkat tajam, ya itu berarti sudah efektif. Tapi kalau belum efektif, maka harus diperbaiki lagi produknya, diuji lapangkan lagi, diterapkan lagi, diuji lapangkan lagi. Itu. Jadi pengembangan itu beda dengan eksperimen. Kalau pengembangan itu harus efektif. Kalau memang ada pertanyaan efektif ya. Biasanya mahasiswa itu kalau S1, kalau media-media itu nggak sampai efektif ya. Kalau S1 ya, karena S1 itu kan monodisiplin ilmu ya. Kalau S2 kan multidisiplin ya. Nah itu saya belum menyampaikan materi konsep tentang apa itu multidisiplin dalam penelitian itu ya. Saya punya materi, saya belum saya sampaikan ya. Ya, ya. Nah, itu nanti itu. Nah, kalau eksperimen, kalau eksperimennya benar ya, langkah-langkahnya benar, itu tidak efektif ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Berarti kalau hipotesisnya kerja ditolak, berarti tidak efektif itu. Eksperimen itu hasilnya imma fa'aliyah wa imma ghair fa'aliyah situ. Al-aham anna khutwatut tajribah sahihah wa salimah. Yang penting itu langkah-langkah eksperimennya benar. Ya. Kalau eksperimen salah ya itu harus penelitian ulang, eksperimen ulang. Ya. Dan itu ada dulu di IKIP itu, zaman IKIP teman saya itu eh, eksperimen ulang, nggak lulus, ujian tesis itu nggak lulus. Dulu biasa di IKIP itu, waktu saya kuliah IKIP UM zaman dulu itu nggak lulus biasa. Ujian tesis nggak lulus itu sudah biasa, dan ujian proposal nggak lulus itu ada. Teman saya S3 ada yang nggak lulus itu. Harus buat proposal lagi, ujian lagi ya. Kalau sekarang jarang ada, nggak ada lah nggak lulus itu. Kalau dulu nggak lulus, nggak lulus. Nah, teman saya nggak lulus itu eksperimennya dianggap salah oleh pengujinya. Harus diulang ujian. Ya, diulang ya. Tapi akhirnya teman saya sudah dari guru besar, jadi guru besar juga ya. Akhirnya S3-nya meneruskan di UPI itu ya. Dan sudah meninggal beliau ya. Ya Ustaz, itu ya, pengembangan kalau harus efektif. kalau produk yang sudah divalidasi oleh tim ahli sudah oke, tapi Ah, ketika diterapkan di lapangan masih belum efektif, berarti kan masih uji perbaikan validitas ya, lagi. perbaikan. Nah, nanti kan minta masukan dari lapangan. Apa yang belum, yang kok belum efektif, apa yang salah itu perbaikan lagi. Kemudian mungkin yang salah itu bukan bukan ya salah cara menerapkannya, mungkin ya produk itu ya uji lapang lagi terus sampai efektif. Tuh. Kalau kalau pengembangan jangan seperti kemarin saya uji tesis di UM bahasa Arab, dia itu pengembangan, hasilnya itu eksperimen. Ya, saya beritahu itu waktu itu kan salah. Jadi itu kalau aslinya nggak lolos itu. Jadi dia itu efek pengembangan tatwir apa itu mudawanah ya. Apa itu korpus bahasa untuk peningkatan mahro kalam apa debat gitu deh. Nah, terus pengembangan itu, dunia pengembangan hasilnya itu tidak efektif. Itu diuji oleh pembimbingnya kok disetujui untuk ujian. Ya saya pengujinya, akhirnya ini salah ini tes. Ini kalau zaman saya dulu kuliah tidak lulus, tidak lulus, tidak lulus. Ya, tapi sekarang kalau nggak lulus kan ya masih banyak stres. Kalau zaman saya nggak lulus nggak lulus kuliah itu mata kuliah biasa ya ini teman-teman. Nah, itu akhirnya saya ubah aja, akhirnya saya ubah, sudah diganti eksperimennya dah tesismu itu. Anaknya pintar, hasilnya anaknya pintar itu. Pintar hasilnya anak itu. Saya tidak tahu di mana letak kesalahannya itu. Proses pembimbingannya atau alam saya tidak mau seudon kepada pembimbing ya. Ya, saya tidak tahu lah. Pokoknya ketika ujian salah dia itu. Salah metodologisnya, salah produk hasilnya. Akhirnya saya ngubah tesismu obah saja jadi eksperimen. Nah, fa'aliyah. Fa'aliyah itu mudawina, apa gitu saya lupa judulnya panjang itu. Efektivitas penggunaan apa itu? Penggunaan korpus bahasa untuk meningkatkan hasil maharok kalam apa debat itu. Akhirnya diubah,
merubah latar belakangnya, merubah metodologinya, merumuskan masalah dan hasilnya tetap daripada dia penelitian ulang, pengembangannya diuji ulang, diuji lapang ulang. Daripada itu lebih ruwet lagi dia karena mahasiswanya sudah tidak ada, sudah libur waktu itu ya. Ya, mencari mahasiswa sudah tidak ada. Ya, oke itu ya. Berarti peserta didiknya juga dikasih angket juga untuk menilai produk yang Ya paling nggak dicobakan. guru, kemudian peserta didik. Kalau bisa didiknya bisa ya memahami angket itu ya. Paling tidak didiskusikan dengan guru, dengan ahli lagi, Pak ini kok belum efektif, mungkin ada diperbaiki lagi. Ya. Gurunya Jadi juga tidak sebagai peneliti, Ustaz. Gurunya juga sebagai peneliti, ya apa gitu? Ya jangan guru peneliti, nanti bias itu ya. Ya guru yang mengajar itu, jadi guru yang di pengguna itu ya. Ya, jadi guru yang menggunakan produk itu jangan peneliti ya. Peneliti kan nanti bias jeruk makan jeruk itu ya. Ya. Jadi uji ahli, terus cari guru lain yang sharing dengan guru ya. Dan nanti kalau memang kelayakan sudah bagus, ternyata ketika uji efektivitas tidak layak, tidak efektif, ya harus diskusi lagi dengan ahli lain atau ahli yang lama. Ternyata tidak efektif, apa yang kira-kira yang salah, diskusi di sana, diskusi brainstorming dengan guru lain, dengan ahli lain ya, sampai nanti ada perbaikan produknya sehingga efektif. Jangan-jangan bukan produknya, penerapan produknya yang salah, itu akhirnya kan tidak efektif juga itu ya. Oke, Akhor, ini sudah jam berapa? Ana Ustaz, hal mungkin li'an as'al Ustaz. Tafadhol Rina. Nah Ustaz, maka dirasati Ustaz yakni bil maudhu damju dzaka al-istina'i gemini kamu rafiq natik bil lughatil arabiyyah fi takwinil bi'ah al-lughawiyah dirasah tajribiyah wastiksyafiyah fi iktisabil lughah al-arabiyyah ladat tulab. Ustaz, kaifa naqumu bitakwim ala iktisabil lughah Ustaz? Fi takwini bi'ah al-lughawiyah. Itu eksperimen itu ya? Ini Ustaz, mix method nggih? Dirasah tajribiyah wastiksyafiyah. Ya itu mana? Eksperimen dulu apa? Ya, Eksperimen. tujuan penelitiannya apa? Tujuannya al-hadaf lil bahas. Maunya apa? Mada turid min hadzal bahas? Jadi sebenarnya saya juga bingungnya ini Ustadz, bagaimana saya tahu bahwasanya dengan bantuan asistensi dari Gemini itu, dari aplikasi Gemini, bahasa anak itu berkembang. Ada pemerolehan, ada iktisabul lughah. Saya masih milih antara iktisab mufradat atau iktisab al-lughah al-amah gitu Ustaz. Melalui aplikasi Gemini ini sebagai asisten pendamping bahasa. Oh, berarti Anda mengembangkan aplikasi untuk peningkatan perolehan bahasa. Oh ya, pengembangan untuk meningkatkan perolehan bahasa. Apa yang diperoleh kosakata atau kemampuan marokalam atau apa? Ya antara itu kosakata atau marokalam mana yang dipilih itu? Kalau misalkan milihnya itu mufradat Ustadz, itu pengukurannya bagaimana ya Ustadz? Ya kalau mengukur kemampuan mufradatnya dites ya. Karena ini kan untuk bi'ah lughawiyah Ustadz, itu kan cakupannya berarti kan tidak hanya di kelas Ustadz, berarti di luar. Nah, yang fokusnya kemana Anda itu mengembangkan aplikasi apa itu? Mengembangkan apa tadi itu? Ini sebenarnya eksperimen dulu Ustadz, nanti mau dijadikan, kalau hasil dari penelitian ini mau dijadikan bahan tesis untuk mengembangkan aplikasi. Tapi kalau ini penelitian yang sekarang ini, maksudnya adalah pengennya mengintegrasikan Gemini AI ini sebagai asisten pendamping bahasa. Jadi nanti disosialisasikan pada siswa gitu Ustadz. Biar membantu mereka bagi anak-anak yang mubtadi, bagi pemula itu untuk
berbahasa di lingkungan berbahasa di bi'ah lugawiyah. Coba nanti ditulis saja ya, ditulis Oh, saja, karena kadang-kadang suaranya nggak terdengar ya. Oh, Ditulis saja, di-share aja nanti ya, minggu depan, terus nanti gampang itu ya. Kalau tulis, ini kadang suaranya terputus-putus. Ya Ustaz. Baik, takfini al-mulahadhah ya, ya an-nasa tadullu ala kamada wahid wa 20 wa 50 daqaiq hakikatannya ya. Ya. Baik, ila liqa fil usbu al-ati al-qadim insyaallah ya. Fi nafsil waqt ya. Yani wa qabla dzalik ana uridu an unati asma'akum. Awalan Ustaz Abdullah hadir? Hadir Ustaz. Hadir. Ya, syukran. Ainun Fatina Hadir Ustaz. hadir Ustaz Ainun Fatina. Anindita hadir Ustaz. Anindita hadir. Asa Fadila Ustaz Asa hadir? Hadir. Ayu Rahayu Hadir Ustaz. hadirah ya. Nanti kalau anda ditulis saja atau di share gitu, akan di share. Ngoreksinya gampang ya. Dwi Putriani Hadir Ustaz. Elvian hadir. Elvian Pandu hadir. Ustaz Vina Nur Aziza min Jombang ya. Hadir Ustaz. Hadir Ustaz. Nggih Ustaz. Miftahul Hadir Ustaz. Miftahul Umma Bildayani hadir. Misbahul Ummam hadir. Muhammad Lutfi Mutawalli Hadir Ustaz. hadir. Tayyib syukran. Muhammad Nailur Rahman Hadir Ustaz. itu syukran. Ini saya kenal saya nama-nama ini ya. Ya. Karena absen bersendak, saya bisa kenal nama-nama. Muhammad Wasil. Hadir Ustaz. Wasil ini nama perguruan tinggi ya. Di mana ini? IAIN Kediri jadi UIN Al-Wasil. Al-Wasil. Muhammad Rafli Anifan hadir ya. Cuma Muhammad Syauqi hadir amlah. Muhammad Syauqi kok jarang masuk ya? Maaf ya. Infonya mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Ya, saya apa ya. Nur Ainun Ustazah hadir, Urena hadir, Rehat Sodiki. Ya. Aina Ustaz Rehat. Maafi ya. Maafi ya. Mana Ustaz? Baik, fil usbil qadim ingkar ladaikum musykilatil libaksikum biaksar risalah maksudnya faktub thumma maqala butaan ta'riduna hatta takuna wadhatan lana walakum jami'an li ta'dil wal tahsin wal taghyir ya wal taltif ya. Baik, hayana nahtatim liqa'ana fi hadil fursa fi hadil muhadharah bi qiraatil hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Syukran lakum jami'an ala husni timamikum wa mutaba'atikum fi hadil muhadharah wa sa'ursil ilaikum malaf ya allati qatala tahaddatsna jami'an min jadid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.